Shalom saudara, tidak terasa sudah 2 bulan kita belajar, bekerja, dan bahkan beribadah dari rumah. Mungkin di antara kita udah ada yang mungkin pengen pergi, pengen ketemu teman-teman, pengen nongkrong di kafe dan sebagainya. Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB, berapa banyak di antara kita yang tetap stay di rumah? Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan ketika kita pergi keluar harus menggunakan masker, berapa banyak di antara kita yang keluar dari rumah tetap menggunakan masker? Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak di antara kita orang-orang yang mau diatur? Bukankah kecenderungan kita sebagai manusia berdosa adalah mengatur? Oleh karena itu mungkin sulit bagi kita untuk diatur. Di dalam perenungan kita hari ini, di dalam Bilangan 22 ayat 36 sampai Bilangan 23 ayat 3, di situ sangat terlihat bahwa Balak Raja Moab ingin mengatur Bileam. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa Balak ingin mengatur Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 22 ayat 2 sampai 3 dikatakan bahwa Balak gentar melihat apa yang dilakukan bangsa Israel kepada orang Amori. Karena itu Balak memanggil Bileam untuk bisa mengutuk bangsa Israel. Balak berharap ketika Bileam mengutuk bangsa Israel bisa menjadi kalah. Namun sebaliknya Bileam tahu bahwa dia tidak bisa mengatur Tuhan. Mungkin Balak bisa membayar Bileam, tetapi Balak tidak bisa membayar Tuhan. Sekalipun 2 kali Balak dan Bileam berusaha untuk menyogok Tuhan dengan mereka memberi kurban persembahan untuk Tuhan, tetapi Tuhan tidak dapat disogok dan diatur. Bileam tahu persis akan hal ini, karena itu 2 kali Bileam berkata bahwa dia hanya dapat menyampaikan apa yang menjadi pesan Allah kepada Balak. Bileam tahu bahwa dia tidak akan bisa melawan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia seringkali kita kurang tahu diri. Kita berdosa sesukanya, namun di sisi lain kita memberi persembahan, kita memberi perpuluhan, kita melakukan aktivitas rohani, dan bahkan kita melayani Tuhan. Kita berusaha untuk menyogok Tuhan karena kita berpikir Tuhan bisa disogok. Atau mungkin di dalam keadaan sakit kita, dalam keadaan pergumulan kita, di dalam keadaan kesulitan kita berpikir bahwa ketika kita memberikan persembahan, kita melayani Tuhan, kita memberikan persepuluhan, kita melakukan aktivitas rohani, itu bisa membuat keadaan kita dipulihkan, itu bisa membuat keadaan kita disembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas bahwa sikap dan tindakan kita itu tidak bisa menyogok Tuhan. Kita hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan. Kita bisa berdoa meminta, tetapi bukan berarti kita memaksa Tuhan. Banyak orang yang akhirnya kecewa sama Tuhan karena merasa sudah melayani Tuhan, sudah memberikan persembahan untuk Tuhan, tetapi mereka tidak menemukan jawaban doa yang sesuai dengan harapan mereka. Kadang saat kita berdoa, kita tidak semestinya berdoa meminta Tuhan menjawab doa sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Namun ada baiknya kita berdoa agar Tuhan mengubah hati kita dan menguatkan iman kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Amin.